Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulia Maharani dari Prodi PGMI 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan Pancasila secara histori. Proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang pertama BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, yaitu tentang calon rumusan dasar negara Indonesia. Lalu tampillah 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah melalui 4 hari sidang BPUPKI, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato bahwa rumusan dasar negara Indonesia akan bernama Pancasila. Pancasila sendiri diambil atas saran oleh teman Insinyur Soekarno, yaitu seorang ahli bahasa. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi histori, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Sebagai informasi, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Melalui penjelasan ini bisa disimpulkan, Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap tingkah laku serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila secara sosiologis. Di Indonesia ini terdiri lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau. Secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, seperti adat istiadat, kesepakatan dan kesepahaman, dan konvensi. Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang baru. Tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Adapun fungsi Pancasila adalah 1. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia untuk mempersatukan dan juga memberi petunjuk masyarakat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. 2. Sebagai sumber dari segala hukum atau bisa disebut juga sumber dari tata tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur yang harus dibela selama-lamanya. Yang kelima, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, dan yang terpenting juga, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ideologi negara. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai hal yang memperkuat identitas suatu masyarakat negara.
Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila yang lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa. Tentang karakteristik sistem filsafat Pancasila. Yang pertama itu adalah Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Lalu yang kedua, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, di antara sila-sila Pancasila yang ada, hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Lalu, Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu bersifat koheren, lalu bersifat spekulatif, bersifat mendasar, dan juga bersifat menyeluruh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang prinsip etika politik Pancasila. Yang pertama ada pluralisme. Pluralisme artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, seperti agama, budaya, dan adat. Lalu yang kedua ada hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Yang ketiga ada solidaritas bangsa. Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib, sepenanggungan. Lalu yang keempat ada demokrasi. Prinsip kedaulatan menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi atau sekelompok pendeta atau pastor atau ulama yang berhak untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain untuk hidup. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apapun kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yaitu tentang norma Pancasila. Yang pertama ada agama. Agama menjadikan manusia beriman dan bertakwa, mengendalikan sikap dan perilaku manusia di dunia dan akhirat. Lalu yang kedua ada kesusilaan. Memiliki rasa kesusilaan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, dengan mengendalikan tutur kata, sikap dan perilaku setiap individu melalui teguran hati nuraninya sendiri. Yang ketiga ada kesopanan, menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, dapat mengatur kehidupan antar manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Yang keempat ada hukum. Hukum mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam bermasyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan harta benda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.